Salam Bapak Ibu. Salam. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita berkumpul di tempat ini masih dalam keadaan yang baik, masih keadaan yang tanpa kurang dari suatu apapun. Sementara kita tahu bersama dunia ini seperti apa sekarang, kita lihat orang-orang mulai berjatuhan, siapapun, mulai orang yang jabatannya hebat sampai yang bukan siapa-siapa, semua satu persatu nggak tahu kenapa. Makanya saya selalu mengawali dengan puji syukur kepada Tuhan, kita masih bisa hadir dalam keadaan yang baik tanpa kurang dan suatu apapun. Semuanya oleh karena kemurahan dan belas kasih Tuhan kepada hidup kita. Amin. Ada yang baru di sini? Bisa memperkenalkan diri? Kasih mic. Kalau Pak Pendeta nanti. Pak Pendeta baru tapi udah banyak muncul. Silakan Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Francisca. Saya jemaat Gereja Kristus Yesus di Puri Indah. Sebenarnya sih Jakarta Utara, tapi ibadahnya Jakarta Barat. Wow. Kan kita mencari Tuhan di mana aja ya, gitu ya. Saya datang ke sini, saya dibawa dengan indah di sini, gitu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya bisa mendapat berkat dari Pak Christopher juga ya, sharingnya, gitu. Jadi tahu bahwa berkat itu adalah Tuhan Yesus. Gitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Shalom. Oh ya, silakan. Salam. Salam. Izin Bapak. Ya. Kebetulan kami memperkenalkan diri. Kami Robert Sinain. Izin Bapak, kami teman dari sahabat dan penanggung. Oh, oke. Sejarah. Kebetulan kami tinggal di Pulau Mas Bapak. Ya. Gereja kami di Papua Brus, GBI Mahkota Kemuliaan. Kebetulan diajak, kebetulan ada ibadah di tempat Bapak. Ya. Mohon izin kami berjabat. Terima kasih Pak Robert. Siap. Dengan istri ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Baik Bapak Ibu, tadi saya minta maaf karena saya mengangkat kesaksian. Jujur saya 7:30 sudah harus di Polda. Biasanya yang guru-guru pendeta, sekarang yang guru-guru saya. Ya, jadi mohon maaf saya tidak menyediakan ruang untuk kesaksian karena setelah ini saya segera ganti baju dan berangkat. Jadi Bapak Ibu nanti melanjutkan ramah-ramah dan kegiatan tanpa saya. Pak Pendeta yang terhormat, Pak Pendeta Christopher Tapi Heru yang sudah datang, terima kasih atas khotbahnya Pak, yang begitu tajam, setajam pisau, dibumbui dengan bumbu-bumbu yang lucu luar biasa. Itu selain mengoreksi kita juga memberkati kita. Ada 3 poin yang saya ambil dari firman Tuhan yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama itu mengenai masalah kesaksian. Saya setuju Pak, kita sebagai manusia, kita bersaksi di mana saja, berusahalah untuk menonjolkan Tuhan, jangan menonjolkan kita. Kenapa Bapak Ibu? Menurut saya kesombongan yang pertama itu. Kita bersaksi maunya Tuhan, tapi yang menonjol malah kita. Yang kita takut, yang saya takut, kita lihat banyak orang pejabat-pejabat yang begitu hebatnya tiba-tiba blek langsung jatuh ke jurang. Ya, kita semua harus menyadari Bapak Ibu, siapapun kita, mau yang di bawah, mau yang di atas, harus Tuhan yang pertama. Amin. Harus Tuhan yang dimuliakan di dalam kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam performa kita, supaya kalau saya percaya supaya
kita nggak tersandung. Kalaupun tersandung, jangan terlalu berat. Karena apa, Bapak Ibu? Tanpa campur tangan Tuhan dalam diri kita, nggak mungkin lah kita bisa seperti yang sekarang ini. Siapapun kita, yang masih di bawah nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Semua itu proses. Yang sudah di atas, jangan jumawa juga. Kalaupun di atas, selalu ingat Tuhan. Jadi itu yang saya ambil yang pertama, Pak Pendeta. Yang kedua adalah berkat. Berkat itu selama ini persepsi orang kan materi, cuan. Pak Pendeta, saya dari lahir itu Katolik. Sampai saya di Kupang menikah sama istri saya, menikah masih Katolik, kemudian menjadi Kristen. Saya nyaman di Katolik karena di Katolik itu ajaran yang paling saya ingat itu kemiskinan, kesederhanaan, dan kasih. Saat saya convert atau berubah menjadi Protestan, saya ketemu denominasi yang menggelorakan berkat itu materi. Sebenarnya yang ngajar kita tuh ya gereja juga. Mohon maaf ya, ini kesaksian saya. Jadi dia pakai maliaki, pokoknya hajar terus. Dan mohon maaf, dia mengkolek sampai gerejanya besar. Dan itu terjadi tahun-tahun 2000-an. Jadi saat itu gereja selalu bicara masalah materi, masalah berkat itu materi. Saya merasa, kok begini awal-awal kan. Padahal saya waktu di Katolik, waktu saya hidup bersama bapak saya yang jujurnya 100% itu, saya kecil walaupun hidup dalam kesederhanaan, kecukupan yang cukup, sangat cukup, nggak ada masalah. Karena waktu di Katolik saya diajarkan mengenai kesederhanaan, kasih, kemiskinan. Tapi pada saat saya mulai dewasa dan mulai ya ada ajaran seperti Katolik yang saya merasa tidak pas, makanya saya mungkin ya gak apa-apa, ini kan masing-masing orang berbeda. Yang Katolik jangan merasa nggak usah. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita masing-masing punya jalan sendiri. Tidak ada yang benar, dan nggak benar, belum tentu benar. Gitu. Nah itu, Pak Pendeta. Jadi sebenarnya yang menggelorakan berkat itu materi, itu sebenarnya awalnya gereja juga. Gitu. Nah, Pak Pendeta tadi juga bilang, pelayanan kita itu jangan kita yang harus memberi, bukan kita menerima dari pelayanan itu. Gitu. Kita dari pelayanan itu, kita hidup dari pelayanan itu. Bapak Ibu, selama ini tidak ada yang berani mengoreksi gereja, Bapak Ibu. Tapi gereja hidup dari kolektif, Bapak Ibu. Mohon maaf. Kita harus sadar sekarang kita dunia sudah transparan. Gereja bilang, wah jemaatnya kamu nggak boleh korupsi, kamu nggak boleh gini. Di gereja sendiri banyak masalah. Di gereja sendiri hidup dari kolektor, dari uang yang jemaat korupsi juga. Mohon maaf Pak Pendeta. Itu dulu. Saya sekarang bersyukur banyak pendeta-pendeta yang mulai menyerang gereja sendiri, kritis terhadap gereja sendiri. Itu saya mulai senang. Dulu saya belum menemukan, karena kayaknya kompak banget gereja. Kompak banget dalam dalam sampai gerejanya besar di mana-mana, sampai jubah-jubahnya mahal-mahal, mobilnya pun Mercy. Enggak, ini kan fakta Bapak Ibu. Dari perpuluhan. Saya pernah bertemu mahasiswa teologi. Ini nyata ya. Ke rumah saya, dia bicara begini. Dia ngobrol sama temannya di depan saya. Pendeta boleh kaya nggak? Dia tanya. Nggak tahu. Kalau bapak menurut bapak, saya bilang nggak boleh. Karena Yesus tidak kaya. Boleh Pak. Bahkan hidup dari kolektor kaya boleh. Bayangin.
dari pendidikan sudah diajarin Bapak Ibu. Mohon maaf ya Pak Pendeta ya. Itu fakta Bapak Ibu. Itulah hidup. Kita banyak sebenarnya di mana kita bergereja, di mana kita menerima firman Tuhan, di situ kita harus bisa memilah dan memilih firman-firman mana, ajaran-ajaran mana. Oh, Pak Bironi kayaknya enggak, saya bukan orang baik, saya bukan orang suci. Saya orang yang mungkin tidak lebih baik dari siapa. Tapi saya juga sudah lama saya ngobrol sama Pak Bayu mengenai dinamika gereja, sudah lama. Dan saya senang akhir-akhir ini banyak pendeta-pendeta yang kritis terhadap gereja. Saya senang karena apa? Kesadaran bahwa banyak ternyata hamba-hamba Tuhan yang memang yang itu tadi Pak Pendeta, material oriented. Banyak, mohon maaf. Bahkan waktu saya jadi Kapolres, mohon maaf, pendeta diatur oleh pengusaha, mohon maaf. Mohon maaf. Ya itu fakta Bapak Ibu, ya, itu fakta. Makanya Bapak Ibu, dimanapun kita bergereja, dimanapun kita beribadah, kita langsung ke Tuhan, biar Tuhan yang menuntun kita. Dan pendeta-pendeta seperti Pak Pendeta Christopher berkata yang benar, kita ikuti, karena memang itulah suara Tuhan. Kita dikoreksi, ya itu memang kita kesalahan kita, itu dosa kita, nggak apa-apa, kita perbaiki pelan-pelan. Yang penting selalu andalkan Tuhan Bapak Ibu dalam hidup kita, mau kita susah, mau kita senang, selalu andalkan Tuhan Bapak Ibu, dan selalu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman maupun bukan saudara seiman, supaya kita juga bisa mengajak mereka untuk lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Ya itu tadi yang Pak Pendeta sampaikan, luar biasa, sampai apa, surga dan neraka, ya kan? Kalau di Katolik itu neraka itu api penyucian, benar Pak Pendeta. Jadi ini yang dosa-dosa yang banyak nih, buang dulu ke neraka, dicuci dulu nih, karena tempat neraka itu tempatnya setan. Setan selamanya di situ, manusia enggak, dicuci dulu lah, benar kan? Gitu. Nanti kalau udah bersih baru dimasukin neraka, ya kan? Tempatnya manusia sebenarnya surga, bukan neraka. Tempatnya setan di neraka karena dia pemberontak selamanya gitu. Ya itu cuma intermezzo aja Bapak Ibu. Sebelum saya dinas ke Polda. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Christopher sudah memberkati kita dan sudah memberikan firman yang membuka mata kita, yang membaharui, yang memberikan pengetahuan baru, dan hal-hal yang memang membuat kita lebih bisa menjadi pengikut Tuhan yang lebih baik lagi. Setelah ini ada kegiatan ulang tahun, nanti silakan Pak Tony ya untuk ini. Tapi saya mohon maaf sekali lagi, saya setelah ini langsung ke atas dan persiapan dan langsung turun mau ke Polda. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf Bapak Ibu berada di rumah yang orang tuan rumahnya nggak ada di rumah sana, tapi silakan Bapak Ibu nanti beramah-tamah sambil melakukan kegiatan-kegiatan lain, sharing dan lain sebagainya. Ya, doa makan, tapi kan mau perayaan ya, biar saya berikan kepada kalian. Saya mau izin pamit Bapak Ibu. Terima kasih Bapak